Halo Cuan Troopers, selamat malam. Apa kabarnya pada malam hari ini? Semoga sehat selalu ya Cuan Troopers, luar biasa dan pastinya happy hari ini ya teman-teman ya. Karena kalau kita lihat hari ini market ditutup menghijau teman-teman, sebesar 1,49% teman-temannya. Pasti hari ini udah pada happy, udah cuan gitu ya. Kalau kita lihat beberapa saham gitu yang udah terkoreksi ya beberapa hari ini gitu, beberapa minggu ini udah mulai rebound teman-teman, terutama di saham pertambangan seperti Antam. Antam hari ini naik sebesar 8%, dan juga kalau kita lihat ada Teens naik sebesar 14%. Dari pertambangan batubara kita lihat ada PTBA naik sebesar 5% teman-teman. Dari sektor CPO juga kalau kita lihat ini seperti BWPT ya teman-teman, naik 14%, LSIP naik 9%, dan juga ada dari sektor konstruksi teman-teman, ini memang masih tertekan, tetapi kalau kita lihat udah mulai ada sinyal-sinyal positif dipimpin oleh ADI gitu yang menguat sebesar 2,36% teman-teman. Nah, jadi hari ini teman-teman bersama saya ya, Wilson Sitompul sebagai technical analyst dari Sukor Sekuritas teman-teman. Jadi hari ini kita akan membahas ya teman-teman dalam acara T-Talks, kita akan membahas bagaimana strategi investasi dan trading ala sahamologi. Wow, ini pasti keren dan sangat menarik ya teman-teman ya. Jadi buat cuan trooper semuanya jangan sampai ketinggalan ya teman-teman ya, untuk ikutin dari awal sampai habis. Dan juga kalau ada pertanyaan bisa juga cuan trooper semua ketik di komen ya, pertanyaannya apa seperti itu. Oke, nah cuan trooper sini pengen ngabarin juga ya, Koko pengen kabarin nih ke cuan trooper semuanya. Jadi besok ini kita akan launching nih teman-teman, peresmian gedung cabang Sukor yang terbaru teman-temannya, Sukor Altira ya. Besok itu tanggal 13 Maret ya teman-temannya, tahun 2021 ini. Jadi buat cuan troopers semuanya ya, kalau misalnya cuan troopers pengen hadir itu nanti besok belum bisa cuan troopers, tapi nggak apa-apa, nanti setelah peresmian cuan troopers bisa mampir. Ada kafe rahasia saham di situ yang pastinya nanti bakal sangat seru banget. Ada war room juga, kita bakal adakan banyak event nanti ya di Sukor Altira ya buat cuan troopers semuanya. Jadi yang belum mendapatkan kesempatan untuk besok hadir langsung, jangan bersedih teman-teman ya, karena kita open untuk cuan troopers semuanya setelah peresmian. Keren ya cuan troopers ya. Nah, jadi kita langsung aja kita panggil ya mungkin narasumber kita ya, Om Luk ya dari Sahamologi ya buat teman-temannya. Tapi sebelum kita panggil, Koko mau nyapa dulu nih buat teman-teman semuanya. Apakah ada di sini yang dari luar Jakarta? Boleh diketik di tombol ini ya, di kolom komen ya cuan troopers ya. Karena Koko pengen nyapa teman-teman semua. Apa yang ada di luar Jakarta? Oke. Dari mana? Dari Bandung. Halo Bandung. Ada lagi di luar daerah lagi yang lain? Dari Jogja. Hai Jogja. Dari Karawang, dari Medan, Horas ya. Horas, ini dari Medan ada 2. Dari Bali ya. Dari Bali, dari Bandung juga. Terus dari Surabaya, halo Surabaya. Dari Balikpapan, wow jauh ya Balikpapan. Dari Pekanbaru. Dari Lubuk Linggau ya, ini dekat Palembang juga ya, Wong Kito Galo. Dari Lampung. Terus dari Ciledug, Tangerang ya, lumayan. Dari Medan lagi, wow luar biasa semua semangatnya teman-teman ya, cuan trooper semua. Ada yang dari Taiwan, wow keren luar biasa ya, dari Jambi. Nah jadi cuan trooper semua, thank you so much ya, kamu udah hadir di acara kita hari ini di T-Talks ini ya. Jadi sebagai mengingatkan, hari ini kita akan membahas nih strategi trading dan investasi ala sahamologi ya. Ini bersama narasumber kita Om Luk ya teman-teman ya, yang udah terkenal banget ya teman-teman di dunia persahaman dan akan membagikan ilmunya bagi kita semua pada hari ini. Jadi make sure teman-teman semuanya untuk ikutin ya teman-teman ya cuan troopers. Oke, kita panggil ya Om Luk ya. Sekarang kita coba undang dulu, apakah Om Luknya udah. Oke, sambil menunggu ya cuan troopers ya. Kalau kita lihat hari ini IHSG itu luar biasa. Oh, udah ada Om Luk ya. Halo Om Luk, apa kabarnya? Hai Wilson, apa kabar? Sehat-sehat. Aduh, baik Om. Oke, buat cuan troopers ya, ini adalah kali Gimana? pertama loh saya ngomong langsung nih sama Om Luk Hari ini nih. semua happy ya, semua cuan ya? Yes, everybody's happy karena marketnya green gitu ya, Om Luk ya. Termasuk ya
saya juga gitu happy gitu karena emang kita sebagai investor senang banget tuh kalau lagi hijau-hijau kayak gini. Hmm. Gitu. Dan Hmm, juga hmm, sebagai hmm. trader ya. Om Luk, sekarang Luk, ini kita Ya. akan membahas nih Om Luk beberapa Hmm, hmm. pertanyaan yang Om Luk ya. Jadi kita ini adalah topik kita Hmm, hari ini hmm. adalah strategi investasi dan juga trading ala sahamologi nih Om Luk. Nah, Hmm, kalau dari Om Luk hmm, sendiri untuk IHSG nih Om Luk, gimana menurut hmm. Om Luk nih pandangannya nih? Itu mungkin yang Jadi kan pertama. sebenarnya kan Jadi kan gini, sebenarnya kan selama 6 pekan terakhir ini IHSG waktu itu kan konsolidasi aja ya. Jadi dalam arti kalau aku bilang itu IHSG itu eh, blok blok konsolidasinya kelamaan gitu loh, bisa sampai 6 minggu lah. Karena kan habis dari bar merah gitu ya, kemudian ada bar hijau mantul, kemudian nggak bisa break di area atasnya itu di 6.300 something lah. Nah, Yes. hari ini kan break ya, hari ini kalau nggak salah hari ini break deh, aku nggak terlalu ini karena hari ini break, tapi kan itu juga nggak menjamin bahwa akan ada sustainability dari sisi kenaikan gitu loh ya, karena kan ini yang harus kita lihat lagi, apa memang kenaikan ini karena faktor misalkan disertai dengan volume yang kemudian juga dengan dengan saham-saham yang kapitalisasi besar jadi penggerak IHSG, atau cuman misalkan saham-saham yang lapis kedua, lapis ketiga. Nah, di sini kita memang betul-betul banyak berharap dari sentimen-sentimen yang apa ya, silih berganti datang gitu loh. Makanya kalau 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 boleh aku bilang sih memang dominan banget memang market ini sekarang didominan berita. Kayak contoh lah, tiba-tiba saham-saham saham-saham mining gitu ya, kontraktor mining kayak Doit tiba-tiba tinggi bahkan hampir arah. Saya udah sempat di 34 376 udah sempat. Nah, ini kan karena sentimen dari apa namanya, penghapusan kriteria itu kan akan ada aktor ataupun produser. Nah, sore hari tadi ada berita lagi bahwa apa namanya, limbah sawit juga tidak termasuk dalam kategori berbahaya gitu kan. Yes. Berganti-ganti sentimen ini yang memang mendominasi betul-betul IHSG dalam beberapa pekan terakhir, dan ini semua bukan karena sentimen makro, karena sentimen makronya memang belum ada sama sekali sekarang kan. Coba kita lihat dari awal bulan gitu kan, sentimennya cuma masalah PPNBM dia hapus, kemudian dilanjutkan dengan PPN properti ditangguhkan gitu kan. Sekarang masalah limbah batubara, kemudian limbah sawit seperti itu. Nah, itu aja berganti. Plus ada sentimen bank digital gitu. Nah, ada baiknya dalam kondisi market seperti sekarang memang kita harus pintar-pintar mainin sentimen ini. Karena kalau misalnya kita apa namanya, hanya menggunakan sentimen yang cari sentimen makro, memang belum ada sama sekali gitu. Yang baru ada hanyalah sentimen-sentimen kecil yang memang didrive oleh apa ya, misalnya kalau kita ngomongin saham mining, dilihat, oh harga nikelnya merosot, oh inkonya nggak jalan, antamnya nggak jalan. Kalau misalkan, oh harga emasnya ini, jadi lebih ke arah sentimen yang sifatnya sektoral ketimbang memang secara in general. Jadi itu sih yang harus kita perhatiin sih Wilson. Menurut gue sih ya sekarang ya. Gue lu aja deh ya, lebih enak. Iya siap bro, sama-sama anak muda kita gaul. Gitu. Mantap bro, berarti kita harus tetap hati-hati ya bro ya, karena belum sustain, kita belum tahu nih ke depannya kayak gimana, Belum tahu, karena kita belum masih tahu. sentimen-sentimennya masih sentimen-sentimen yang kecil gitu ya, masih yang bener-bener Mm-mm, mm-mm. bisa cepat banget gitu hilang gitu ya bro ya. Iya, iya. Nah, oleh karena itu kalau dalam kondisi kayak sekarang kan seperti gini ya, kita itu memang kalau di saham sekarang jangan terlalu berharap banyak ekspektasi kita di market gitu. Dalam arti gini,
wah saham ini bagus nih, pasti akan begini. Nah itu dihilangin deh sentimen apa namanya eh apa namanya dihapus lah. Justru yang harus kita lihat marketnya kayak gini, strategi kita kayak gimana tradingan. Yes. Banyak orang ketika 6 minggu terakhir ini yang biasa pakai trend following, kemudian pakai pakai apa namanya pakai swing trading, pada kejedot. Tapi orang-orang yang biasanya main day trading, kemudian dia intraday trading, itu relatively mereka bisa tetap create a profit. Banyak teman-teman kita, banyak juga apa namanya member komunitas kita juga yang bilang, wah susah ya kalau mau pakai trend following zaman sekarang. Ya iyalah, orang nggak ada trennya gitu kan. Nah, ketika nanti ada Benar. trennya, baru dia ikut. Makanya di saham itu sebenarnya yang paling paling bisa adalah orang yang fleksibel. Ya, dia fleksibel. Fleksibel apa? Misalnya dia switch punya dia style. Jangan maksain diri gitu. Wah, gue bisa cuma trend following. Mau nggak mau gue pakai trend following gitu kan? Itu nggak Yes. bisa. Atau misalnya ada orang yang kekeh, dia bilang bahwa, gue nih value investor. Gue akan berusaha untuk mencari saham-saham yang under value. It's very very difficult. Berbeda ketika waktu kita lagi ada krisis. Waktu ada krisis, practically hampir mayoritas saham itu jadi under value. Tapi ketika nanti marketnya sudah mulai stabil, marketnya sudah mulai marketnya sudah mulai normal, looking for under value itu sangat sulit. Makanya lebih ke arah growth stock. Nah, di sini yang kita di sahamologi berusaha untuk bilang ke teman-teman, kami di sahamologi atau gue di sahamologi, Ibu di sahamologi itu nggak berusaha untuk membuat kalian seperti saya gitu. Ya, misalkan kalau aku kan orangnya gue kan tipe orang yang ini ya, tipe orang yang trading sabar ya, trading sabar, kemudian juga investasi juga sabar gitu ya. Udah cuan 100% juga nggak dijual karena masih nunggu sampai akhir tahunnya kayak gitu. Tapi kan apakah gue harus membuat orang jadi seperti gue? Enggak. Yes. Yes. Iya kan? Nah, Benar. kesalahan banyak orang itu adalah memaksakan dia punya style ke orang lain. Padahal belum tentu orang lain itu nyaman dengan style itu. Gitu. Jadi buat semua nih cuan troopers atau sahamologers yang malam ini ada di acara ini, pesan saya cuma satu. Ya, jangan mencoba untuk menjadi orang lain. Cobalah jadi diri sendiri. Jadi diri sendiri yang kayak gimana? Satu adaptif, ya. Satu adaptif, yang kedua punya ilmu, itu aja. Gitu. Nah, berangkat dari kondisi seperti ini memang akhirnya kita harus berusaha untuk memenuhi pakem-pakem dari style-style trading tadi. Misalnya, kalau yang misalnya let's say mau belajar tentang bandarmologi atau day trading, ya mau nggak mau kamu harus belajar tentang baca bid offer, tape reading, ya kan? Yang misalnya mau belajar pakai moving average untuk trend, ya harus kuatin analisis dengan menggunakan technical yang modern. Kamu bisa baca stokastik, bisa baca moving average, bisa baca Bollinger, bisa baca apa gitu kan. Nah, kalau kalian mau misalnya menjadi seorang growth investor gitu ya, yang kalian adalah prospek perusahaannya kayak gimana. Tapi kalau kalian mau jadi value investor ya kalian harus pinter-pinter tuh baca-baca rasio valuasi dan jangan pernah bilang bahwa orang itu harus lu tuh ya trend following nggak bagus loh, mending kayak gua cuan tiap hari, itu nggak boleh. Dan itu kesalahan banyak orang adalah berusaha memaksakan atau membuat apa yang dia punya atau yang dia pedomani harus dipedomani orang lain. Kita nggak pernah membuat supaya orang itu be what you want. Kamu mau jadi value investor, caranya begini. Kamu mau jadi growth investor, caranya gini. Jangan misalnya, let's say sekarang, saya sih nggak beli BCA tuh jelek.
Yang bagus tuh Panin Bank karena under value. Nggak usah. Ya. Yes. Kalau buat saya sih, untukmu sahammu, untukku sahamku. Untukku sahammu, udah gitu aja. Gitu ya. Wah, keren banget ini Om Luk ya. Jadi buat cuan trooper semuanya ya gitu. Jadi meskipun orang kasih rekomendasi ataupun trading cepat, trading swing ataupun yang position trading ataupun investasi, teman-teman sendiri harus juga ikutin trading style atau juga gaya investasi teman-teman sendiri gitu. Caranya gimana? Ya, caranya teman yang tahu dia teman sendiri gitu, dan juga jangan ikut-ikutan gitu. Belajar tiap hari gitu, gimana untuk memperkuat yang namanya ilmu teman-teman semua agar nanti ketemu gitu. Jadi kan ada orang yang nggak suka saham gorengan gitu, disuruh trading saham gorengan ya pasti nggak bakal mau gitu. Atau ada yang suka trading saham gorengan tapi dianya suka dikasih saham blue chip gitu, itu kan nggak masuk gitu teman-teman. Jadi ya sesuaikan dengan profil resiko yang pertama, dan juga bagaimana teman-teman juga tujuan teman-teman deh buat trading investasi itu apa gitu. Oke Om Luk, nah thank you so much Om Luk tadi ya, sudah dapat insight kita buat teman-teman semua, buat contoh semua. Ini ada pertanyaan kedua nih Om Luk ya. Om Luk, kita pengen denger nih, share dong sedikit gitu tentang pengalaman Om Luk nih dari investasi dan trading saham kayak gitu. Apakah ada pengalaman yang diingat gitu, atau mungkin pernah nyangkut gitu, atau bagaimana sih menghadapinya Om Luk waktu itu sampai bisa sesukses sekarang ini Om Luk, biar kita semua sama-sama belajar. Jadi gini, yang terpenting adalah gini, sebenarnya kan semua saham ini sebenarnya di bursa ini adalah bisa untuk diperdagangkan. Apakah diperdagangkan untuk trading ataukah untuk investasi. Yang pasti yang harus kita pahami adalah universe saham apa sih yang mau kita gunakan, yang mau kita jadikan sebagai baseline kita buat trading atau investasi. Ya. Karena kenapa? Banyak orang seperti ini. Tadi yang mungkin Wilson juga tadi bilang gitu. Jadi ada orang misalnya gini, lu kok tradingnya saham gorengan sih? Itu nggak apa-apa. Kalau memang itu universe-nya dia, nggak apa-apa gitu kan. Saya punya teman gitu ya. Saya punya teman, universe sahamnya dia itu cuman INTP, UNTR, BBCA. Dan dia bisa cuan dari saham-saham itu. Gitu ya. Sama lagi satu lagi Cepin kayaknya deh. Dia 4 itu. Jadi dia pagi, sore, siang, malam tradingan itu aja. Itu ada yang seperti itu. Ya. Dan ketika misalnya dia ngelihat ada saham Arto, saham BRIS, saham apa bergerak, itu nggak jadi sesuatu yang akan menarik minat dia untuk dia tradingkan. Ya, jadi yang pertama, orang itu akan bisa sukses kalau dia bisa tahu universe-nya dia maunya apa sih. Universe-nya itu terserah ya, mau dia misalkan, oh saya ini hanya mau trading saham perbankan, boleh, nggak masalah. Dia hanya mau trading saham gorengan, itu nggak masalah. Jadi jangan dibilang orang trading saham gorengan itu jelek. Jelek itu kalau nggak cuan. Kalau cuan ya bagus, nggak apa-apa. Gitu ya, yang pertama. Jadi ya, pertama, kenali universe. Yang kedua, kenali kondisi marketnya kayak gimana. Gitu ya. Jadi jangan sampai juga misalkan kita tadi ya, marketnya sideways, pakainya trend following. Nah, kena. Marketnya uptrend gitu ya. Uptrend, bukannya kita jadi position trading, malah kita jadi intraday trading gitu kan ya. Itu kan juga nggak pas. Jadi try untuk menyeimbangkan antara kondisi market dengan style yang kita punya. Gitu ya. Jadi universe, kemudian sesuaikan dengan kondisi market. Sama yang ketiga adalah money management. Ya. Banyak orang kejedot di saham ini karena money management nggak bagus. Ya, contoh ya. Saya tipe orang yang kadang kalau berinvestasi itu misalnya let's say money manajemennya adalah saya setiap minggu saya beli saham 10 sampai 20 juta. Karena itu style money management saya. Jadi ketika saya ada saham merah pun gitu ya, saham merah pun misalkan saya punya saham merah di Adaro gitu ya, saya nggak masalah karena kondisi saya adalah untuk melihat sampai 1 tahun ke depan. Ini masih bulan ketiga gitu loh. Saya masih harus bermain, masih harus menjaga ritme duit saya sampai ke akhir tahun 2021
21. Nah, banyak orang kadang-kadang gini, wah saya udah all in di saham ikan, kejedot, gitu kan. Mau average, nggak punya duit, ya. Mau cut loss, sayang. Akhirnya opportunity loss-nya hilang. Karena kenapa? Nggak berani cut loss, dan nggak berani juga dia uh, averaging. Kayak gitu kan. Nah, hal ini yang banyak membuat orang selalu bertanya, kenapa sih lo bisa survive? Aku di saham dari tahun 2001, Wilson ya. 2001. Sampai sekarang masih tetap di saham. Masih tetap di saham gitu. Walaupun mencoba untuk balancing lah, maksudnya sahamnya mungkin sekarang karena umur juga udah mau deket 50 tahun ya, nggak terlalu banyak di saham lokal gitu kan. Udah mulai mengeksplor apa namanya mengeksplor market yang lain, opportunity yang Oke. lain seperti itu. Bahkan kalau boleh dibilang pada saat orang-orang udah hype sekarang, hype sekarang orang-orang bilang, wah udah deh, tadi tuh ada tuh yang komentar, main kripto aja sekarang gitu kan ya. Saya sejak 2018 juga udah di kripto gitu, dan average harga Bitcoin saya 120 juta gitu loh. Waduh, keren banget, Om Bu. Ya, 120 juta sampai sekarang masih saya pegang gitu kan, karena emang ini tujuannya untuk masa depan. Nah, kalau misalkan orang sekarang gini, yang terjadi sekarang gini kan, banyak orang yang akhirnya misfokus gitu loh. Udah deh, sementara cari cuannya di sini dulu, main di BNB, main di Doge, main di sini gitu kan, sahamnya lupain dulu deh gitu kan. Entar di sini kejedot, ya, di sini kejedot, dia ke sini lagi gitu kan, ke Yes. saham lagi gitu. Ntar yang sini belum tuntas, di sini kejedot juga, terus saya gitu terus. Makanya ketika kita ada di bisnis pasar modal, di bisnis keuangan, try to be consistent and persistent, Wilson. Yes. Kita konsisten aja gitu loh, konsisten tadi ya. Konsisten bahwa apa yang kita yakini, yang kita percayai itu adalah merupakan sebuah kebenaran yang ditunjang dengan keilmuan. Ya, saya nggak nyalahin teman-teman misalkan let's say yang misalnya let's say, dapat stock pick, dapat apa. Stock pick itu sebenarnya kan adalah sebuah proses dari trading cycle. Ada trading cycle ya, ada proses ya. Misalnya gitu. Misalnya sekarang. Tadi kan orang bikin stock universe, watchlist, stock pick, baru dieksekusi kan. Nah, Benar. ketika kita dapat stock pick, pastikan teman-teman sudah punya ilmu untuk memvalidasi. Misalkan Wilson nih, Wilson ngasih stock pick. Yes. Stock pick berdasarkan teori buy on weakness. Ya teman-teman harus tahu. Buy on weakness itu pakemnya gimana? Oh, sahamnya masih uptrend. Dia rejection support. Kan kayak begitu. Jangan misalkan cuma dibilang bahwa, ini saham ini membentuk pola ini, bakalan naik 130%. Itu nggak bisa. Ya, Yes. gitu. Karena kenapa? Karena karena kita harus bisa melakukan validasi. Ya, bingung nih katanya. Antara konsistensi dengan fleksibilitas sebagai seorang trader. Konsistennya gini. Anda harus punya konsistensi dalam, misalnya gini. Oke, marketnya begini, Anda harus konsisten. Bahwa misalnya, kalau kita sebagai seorang trader, misalkan dibilang, saya punya teman, ya, saya punya teman. Dia itu konsisten dengan dengan pakem bahwa setiap hari saya tidak punya posisi open. Ada. Ya. Tapi dia bilang, saya akan ada posisi nginep kalau misalnya penutupan Hang Seng positif, Dow Futures-nya positif, kemudian yield atau dolar gitu terjaga gitu. Tapi kalau misalkan let's say dia punya posisi, kemudian dilihat closingnya Hang Seng merah, pembukaan FTSE, pembukaan Milan, pembukaan Jerman merah, dia nggak berani ambil posisi, dan itu dia konsisten. Tetapi tadi
kita juga harus fleksibel tadi kan. Kita harus fleksibel. Oh, marketnya harus masuk, marketnya begini. Kita fleksibel aja. Oh, jangan-jangan kondisinya adalah memang harus saya jangan bawa posisi. Orang itu sukses sampai sekarang. Gitu. Saya punya teman lagi. Ya, saya punya teman lagi orang kaya, super kaya, super kaya. Ya, saya kenal dia dari tahun 2000-an gitu ya. Pada saat indeks masih 600. Indeks masih 600 ya, Wilson ya. Ini masih 600. Saya tanya sama dia, Om, apa kunci sukses Om bisa trading, bisa punya saham kayak sekarang? Kata dia gini, Pak, saya tidak sekomplek Bapak dalam melakukan analisa. Bapak harus baca bid offer, Bapak harus baca ini, lihat haki, lihat ini, apakah MG masuk, apakah YP yang keluar, apakah ini. Saya tidak seperti itu, Bapak. Bapak gimana? Om gimana, Om? Saya cuma punya universe saham, Pak. MSCI. Udah, dia bilang. Saya hanya punya universe saham saya adalah saham-saham yang ada di MSCI. Asing beli, saya beli. Asing keluar, saya keluar. Orangnya super kaya. Dia nggak pernah gitu. Misalnya berusaha untuk ini apa ya? Ya, ini apa ya? Apa namanya? Bandarmologi itu apa? Dia enggak. Umur mungkin di sekitar 70-an lah tuh si Om itu ya. Dan dia kaya raya, dia punya beberapa perusahaan. Jadi itu yang membuktikan bahwa sebenarnya ya kita juga harus paham bahwa saham ini dibawa simpel aja. Yes. Dibawa simpel aja, bener deh. Orang sukses di saham kalau poker face. Ya. Poker face tuh cuan, nggak terlalu bahagia, nggak euforia, rugi, dia nggak stres. Kalau kalian sudah bisa seperti itu, kalian bisa sukses. Ya, kalau sekarang kan banyak nih orang-orang nih pas cuan, wah udah kayak paling jago di market, ya. Tapi ketika lagi loss gitu, karena misuh-misuh, marah-marah. Bandarnya bangke nih. Bandarnya bener-bener gocek retail segala macam, marah-marah. Tapi ketika dia cuan, nggak pernah dia terima kasih sama bandarnya gitu kan. Nah ini kadang-kadang attitude seperti ini yang banyak mungkin membuat orang akhirnya nggak bisa survive lama di market. Ya, attitude seperti tadi gitu ya, itu nggak bisa survive di market karena kenapa? Dia berusaha untuk mencari kalau salah itu adalah karena orang, tapi kalau benar, misalnya kalau cuan itu karena gue hebat, itu yang salah. Ya, banyak orang gitu tuh, misu-misu gitu kan. Bandarnya memang parah nih katanya gitu. Ninggal. Lo emangnya bandar teman lo harus ngikut gitu kan? Ya enggak lah. Nah, ini Wilson yang harus ini. Tadi juga ada yang nanya kayak gini. Gimana bisa menyesuaikan dengan market gitu ya, dengan market. Nah, kadang-kadang kan gini. Yang terjadi saat ini kan kita harus bisa melihat karakteristik dari sebuah saham gitu ya. Apakah saham-saham ini adalah saham-saham yang memang karakternya adalah volatile, ya, volatile. Ada misalnya saham ini cenderung naiknya konsisten tapi pelan-pelan gitu ya. Nah, aku kemarin baru explore di aku kan kebetulan kan juga sekarang udah mulai belajar untuk lebih banyak invest di market Amerika ya, gitu. Nah, di market Amerika tuh ada ada informasi yang menurut aku sih cukup bagus gitu ya. Masalah volatility, gitu ya. Jadi volatility. Jadi saham-saham yang memang bisa ditradingkan cepat, ya, itu biasanya volatility-nya di atas 65%. Tapi kalau saham-saham yang volatility-nya rendah, ya kayak Apple, kemudian kayak Citigroup yang biasa aku invest gitu ya, itu volatility-nya kecil. Ya. Jadi kemarin tuh aku trading saham namanya NIO, ya. NIO itu perusahaan car maker ya, electric vehicle.
sama Palantir, ya, Palantir Teknologi. Nah, Palantir Teknologi dan NIO, kalau teman-teman lihat, mungkin nggak ada ya, nanti teman-teman bisa lihat di Sahamologi ya. Palantir dan NIO itu volatility sampai 133%. Wow. Jadi itu naik dan turunnya dalam satu hari bisa sampai 15%, ya, 10%, turunnya bisa 15% juga. Nah, ketika saham punya volatility range yang sangat besar, kayak saham-saham tadi, itu mau ditradingkan cepat, itu pasti bisa cuan. Hmm. Nah, jadi kalau teman-teman ngelihat ya, saham-saham apa sih yang misalnya let's say cocok untuk ditradingkan misalnya untuk intraday gitu ya. Cari yang punya range-nya lebar gitu ya. Yang antara high dan low-nya secara historical itu memang lebar gitu, rentangnya gede gitu ya. Nah, kalau itu teman-teman bisa lakukan, bisa tahu gitu ya, teman-teman pasti akan survive. Lihat karakteristiknya candle juga, misalnya gitu kan. Lihat karakteristik candle juga. Candle-nya banyak ngebentuk wick atau bentuknya sempurna-sempurna. Kalau bentuknya banyak wick gitu, banyak kok wick kayak lagu Thailand ya. Wick. Ada banyak bentuk shadow-nya Shadow ya. di atas, itu artinya kan apa? Ditaik, naik, udah diguyur, naik, diguyur, naik, diguyur. Hati-hati. Kalau teman-teman nggak ngerti cara seperti itu ya, ya, ya susah gitu loh. Karena kenapa? Karena kalau udah kayak gitu kan udah tahu tuh kalau misalkan dia bentuk shadow panjang di atas, artinya guyur gitu kan. Dinaikin, orang nyangkut diguyur. Naikin, orang nyangkut diguyur. Makanya kalau kita di saham itu jangan FOMO. Jangan suka fokus ngeliatin running trade. Banyak orang yang gagal di saham itu karena kebanyakan ngeliatin running trade. Bener. Lihat yang hijau pengen beli. Lihat yang merah pengen jual. Gitu. Makanya saya pribadi sih ya nggak pernah gitu ngeliatin running trade. Justru ketika kita mau apa ya, kita mau trading saham itu, justru pakai aja tuh screenernya yang ada di Sukor, ya. Di Sukor kan tuh ada tuh screener by candle, screener by high, break high, kan seperti itu ada. Nah, itu yang bisa membantu teman-teman ketimbang teman-teman apa namanya? Ketimbang teman-teman fokus ke ngeliatin running trade. Buatku tuh running trade tuh ada jinnya, bener. Running trade tuh ada jinnya. Jin yang membuat kalian pengen beli dan jin yang membuat kalian pengen jual saham. Wow. Gitu. Keren Om Lok ini. Jadi buat teman-teman semuanya, tadi penting banget nih dari Om Lok nih, jangan FOMO ya teman-teman ya. Kenapa kalau kita tahu FOMO itu kita kecenderungannya buat nyangkut itu gede banget teman-teman gitu. Oh lihat nih lagi hijau gitu, 10% kita hakak gitu, kita beli gitu. Taunya besok dibanting gitu atau bikin wick. Belum aja close udah dibikin wick turun ke bawah gitu. Jadi kita nyangkut di pucuk gitu. Terutama banyak yang kemarin kasus-kasus bank digital juga ya, gitu. Om Luk gitu kan, banyak juga yang beli di pucuk gitu, tiba-tibanya ARB berhari-hari gitu nggak bisa keluar gitu kan. Kalau sekarang market itu sekali ARB besoknya itu kemungkinan besar ARB-nya itu kuat banget Om Luk, jadi kita nggak bakal bisa keluar lagi, nggak ada bitnya udah habis gitu. Jadi teman-teman harus hati-hati ya. Oke Om Luk, tadi menarik banget ya tentang saham Amerika juga. Tadi Om Luk juga bilang udah merambah nih banyak banget di portfolionya, nggak hanya di Indonesia aja, udah trading dari 2001 dan sekarang udah merambah ke bursa Amerika. Kripto juga udah main, Bitcoin dari 120 juta tadi ya, Om ya, sekitar segitu, sampai sekarang udah harganya udah gede banget teman-temannya. Tadi saya cek tuh sekitar 56.000 Bitcoin sekarang. Ya hitung aja 56.000 dikali 14.000, sekitar 800 juta teman-temannya, sampai 1 M gitu. Nah sekarang Om Luk ini kalau kita lihat kan, kalau dalam saham ini kita ada dua nih Om Luk, investasi dan juga trading gitu ya, antara dua ini gitu. Nah kalau Om Luk sendiri gimana sih cara mengaturnya gitu, portfolio untuk investasi dan juga untuk trading? Apakah ada budget tersendiri atau tips-tips tersendiri buat John Troopers gitu Om Luk? Aku gini, yang pertama akun aku pisah dua. Akun trading sama akun investasi aku pisahin. Kenapa? Perlu aku pisahin biar psikologinya nggak ngaco. Ya, sekarang contoh kasus gini. Misalnya
aku invest saham Adaro dari awal tahun, ya. Itu posisi akun investasi aku, Adaronya tuh merah, Wilson. Yes. Karena kan sifat yang aku pakai di situ adalah aku akan coba untuk melakukan dollar cost average. Selama sahamnya di atas MA20 weekly, aku beli. Tapi kalau sahamnya di bawah MA20 weekly, aku nggak berani beli. Gitu ya. Nah, tetapi kan kadang-kadang kita tahu, tadi godaan untuk melakukan trading, misalkan ada range tertentu, oh ini ternyata dia masih ada range segini, dapat 2-3% masih bisa, gitu kan. Nah, biasanya di akun yang satu lagi, itu fokusnya adalah ke gimana caranya kita masih tetap bisa dapat apa ya, dapat cuan kecil, ya, dari misalkan saham-saham yang lagi konsolidasi, atau misalkan trend following jangka pendek, atau misalkan intraday atau day trading. Jadi yang jelas satu akun dipisah dulu, Wilson. Oke. Ya, jadi akun dipisah dulu. Yang kedua adalah ada satu akun investasi memang yang aku pakai cuman untuk saham-saham yang aku sebut cheap and cheerful. Cheap and cheerful itu saham-saham yang waktu tahun 2020 kemarin itu adalah saham-saham yang under value. Aku beli BBKP, aku beli WIM, aku beli ELSA, aku beli WIM, BBKP, ELSA, WSBP, gitu ya. Kemudian Tewon aku beli. Jadi saham-saham yang memang di bawah harganya di bawah 1000-an deh. Aku sebut saham-saham cheap and cheerful. Jadi murah dan cheerful gitu loh. Ya. Nah, satu akun lagi itu aku pakai buat heavyweight. Ya, saham-saham heavyweight. Isinya BCA, BRI, Telkom, seperti itu. Ada BMTR juga, yang di cheap and cheerful ada BMTR juga. Ini teman-teman yang pada ngikutin sahamologi dulu, memang setiap minggu kita update. Aku update porto aku di sana sih, gitu ya. Sekarang sih udah nggak aku update lagi deh, udah pada pinter semua kok gitu ya. Dan mereka udah tahu semua kok saham-sahamku BMTR tadi gitu ya. Nah, di satu sisi ada satu porto lagi yang isinya adalah tadi heavyweight. Ya, heavyweight. Telkom, BCA, BRI, Inco. Gitu ya. Nah, di sini udah kelihatan kan, ya. Saham-saham cheap and cheerful ini memang relatif geraknya lincah. Ya, kita lihatlah hari ini BBKP lincah kan. Kemudian kita lihat lagi misalkan WIM lincah. Ya. Nah, ada saham-saham yang nggak lincah. Ya. BRI, BCA, Telkom itu kan nggak lincah. Udah aku taruh sana deh di akun satu lagi. Tetapi secara prinsip dua akun ini saya Bibo kelola dengan cara melakukan top up rutin setiap minggu. Ya, 10, 20 juta tiap minggu aku pasti beli. Ya, aku beli. Tetapi cara aku beli pasti adalah kalau sahamnya masih konsisten di atas MA20 weekly. Wilson, aku nggak mau sibuk-sibuk bandarmologi, nggak mau sibuk-sibuk, itu waktuku nggak terlalu banyak soalnya buat begituan. Jadi aku cuman lihat BBCA masih ada di atas MA20 weekly, ada duit beli, gitu ya. Kemudian wah Inco udah di bawah MA20 weekly, nggak beli dulu, nantilah kalau dia udah ini baru beli lagi. Gitu. Jadi kalau ditanya orang, tapi ada satu lagi Wilson, akun aku satu lagi itu ya, itu dananya ada 300 juta, itu setiap hari kosong. Jadi beli jual, hari yang sama. Ada. Jadi setiap hari itu selalu di akun yang satu itu 300 juta itu available terus buat tradingan besok. Nanti sore udah bersih lagi. Nah, itu money management yang aku lakuin sih. Jadi aku maintain ada sekitar 3 akun Indonesia sama 1 akun luar. Gitu ya. Totalnya ya nggak banyak lah, nggak sebanyak teman-teman yang lain lah. Ya, gitu. Wow. Kenapa di atas MA20 weekly? MA20 weekly itu adalah tanda dari strong uptrend. Strong uptrend. Gitu ya. Aku nggak pakai MA daily karena MA20 daily itu kan,
uptrend tapi memang jangkanya cuma sebulanan. Aku cari untuk invest, jadi aku cari yang MA20 weekly buat beli gitu. Nah, sekarang sih lagi fokus juga investasi di saham US karena saham US ini kan relatively lebih stable ya, lebih stable. Kemudian juga perusahaan-perusahaannya kan juga udah well known gitu ya. Jadi Bibo kan juga cuman kalau di saham US cuman invest di saham Apple, saham Citigroup, Citibank ya, kemudian saham Walgreens ya, Walgreens itu jaringan apotik, dia juga komponen Dow 30, kemudian saham Nike ya, karena kan healthy living ya, orang seneng pada ini banget. Dan yang terakhir kemarin baru saham ada IPO, baru Bibo beli juga Roblox. Kenapa Bibo beli Roblox? Anakku main Roblox tiap hari. Jadi kayaknya lucu juga nih ya. Hampir 50% anak-anak di Amerika katanya main Roblox gitu kan. Anakku aja di sini kalau nggak main Roblox itu kayaknya nggak happy hidupnya gitu ya. Jadi aku beli Roblox. Selain itu juga kita coba untuk mulai investasi di ETF. ETF juga bagus. ETF ya, ETF itu yang saya beli itu ada ETF dari emerging market gitu. Jadi isinya saham-saham kayak Alibaba, kayak Bank of China gitu ya, China Telecom. Lalu ada ETF saham-saham perbankan Amerika, ETF saham-saham under value Amerika, sama ETF saham-saham growth stock Amerika gitu ya. Bibo nggak beli kayak Tesla atau misalnya ETF-nya ARK kayak ARK itu enggak, karena it's a very very volatile. Jadi kita sih cari yang ini aja lah, cari yang cari ini. Kenapa sih Bibo nggak beli saham-saham yang volatile gitu? Jadi kalau mengikuti aturan dari pengelolaan keuangan, orang makin tua usianya, Wilson, itu kamu harus cari saham-saham yang memang lebih relatif stabil. Ya, jadi kalau masih muda kayak kamu gitu, kayak Bernard gitu ya, kalian harus join ke saham-saham yang high volatile. Gitu. Karena kalau masih muda terus belinya saham kayak BRI, BCA, janganlah gitu ya. Kalau masih muda itu belinya saham kayak tadi tuh BGTG, ya, BBHI, gitu, Arto kayak gitu. Itu masih muda harus gitu. Biar apa? Biar jantungnya sehat. Itu biar jantungnya sehat ya. Kalau masih muda tuh belinya kayak gitu tuh. Ya, BGTG, INPC gitu ya. Biar jantungnya sehat. Nah, kalau udah kayak saya gitu ya, udah umur 50 gitu ya, nggak bisa deh beli-beli saham-saham kayak gitu. Ya, belinya saham-saham yang kayak tadi tuh, BCA, BRI, Telkom, kemudian WIM gitu ya, gitu. Keren Om Luk. Ya, gitu Wilson. Ya, yang masih muda ya, tolong ya. Saya saranin nih, Bibo saranin nih, yang masih muda jangan beli saham kayak BCA, BRI gitu. Beli yang kayak itu tadi, BGTG, ikan, beli itu, film, beli kayak gitu. Ya, kan kuat-kuat jantungnya. Paling dompet aja robek kalau ini. Tuh beli baca kayak gitu-gitu. Jangan beli blue chip, belinya becap kayak gitu kan. Gitu. Ayo yang berani, ayo tuh beli yang saham-saham gitu aja udah. Nanti kalau nyangkut jangan jangan komplain ya kalau nyangkut ya. Kan latihan jantung. Ketimbang kalian lari capek kan. Nah, mending beli saham-saham kayak tadi. BGTG, ikan, terus apalah kayak gitulah. INPC, ya. BNBA. Oh, INPC itu ya. Ini serius nggak sih? Ya serius lah ya. Beli bakri juga boleh kalau mau belajar jantung. Ya. Oke. Ya, cuan trooper semuanya. Ingat ya bahwa di saham itu kita bisa memilih sesuai dengan keinginan teman-teman. Ada stock universe gitu. Jadi ada saham yang blue chip tadi kayak Om Bibo bilang ya, Om Luk bilang tadi ada BBCA, ada Telkom, ada BBNI gitu, teman-teman bisa beli untuk investasi kalau jantungnya nggak kuat gitu ya. Kenapa? Karena in the long term ya, secara historis mereka tuh selalu naik terus teman-teman. Dalam jangka panjang selalu naik gitu.
Jadi koreksi sekarang ini itu cuma sementara doang. Ujung-ujungnya bakal naik lagi kok, bakal naik lagi ke tempat itunya, ke tempat harga tertingginya, bahkan melewati all time high-nya teman-teman. Cuman masalahnya sabar atau enggak gitu. Kebanyakan kan kalau cuan troopers nih masih milenial nih, aduh nggak sabar nih kok, nunggunya lama banget gitu kan. Malah BBNI baru cuan berapa kayak 2% langsung dijual, atau rugi dikit nggak mau average down gitu kan, itu jadi masalah karena emang sahamnya dia sifatnya untuk jangka panjang teman-teman gitu. Nah jadi kalau yang pengen lebih adrenalinnya, lebih jantungnya, lebih sehat lagi kayak tadi Om Luk bilang tadi ya, kalian bisa coba saham-saham yang gorengan gitu. Tapi ingat harus ada analisanya, jangan asal masuk aja gitu. Iyalah. Mm-mm. Kayak kemarin ada yang nanya gini, Om ini gimana Om BGTG Om? Aku nggak bisa keluar gitu kan. Ya bagus dong saya bilang. Kamu beli kan dipakai analisa kan saya bilang. Iya Om kata gitu. Ya udah harus terima konsekuensi masing-masing gitu. Jadi memang memang di saham itu ya, yang pertama yang harus kita pahami adalah be responsible of your choice. Ya, be responsible of your choice. Jadi kalau misalkan teman-teman apa namanya memilih saham tersebut, ya memang itu kalian harus tahu resikonya apa. Jangan ketika nanti udah loss gitu ya, semua di DM. Semua akun saham di IG di DM, nanya, gimana nih prospeknya saham BGTG? Gimana prospeknya saham INPC? Gimana prospeknya saham ini? Gimana prospeknya saham ini? Kalau udah kayak gitu kan, kita cuma bisa ketawa doang. Ya kita bisa ketawa doang. Iya, dia bilang gitu kan. Belinya ikutin anjuran siapa, curhatnya sama siapa, bener nggak Wilson? Benar Om, benar. Iya kan? Nggak, apa, belinya ngikutin siapa, curhatnya sama siapa. Nanti kalau udah dikasih tahu, ya udah kalian cut loss aja. Tapi kan saham ini masih bagus, prospeknya mungkin diakuisisi sama ini, sama ini, sama ini. Dia bilang, ya udah percaya aja deh sama maunya kayak gimana gitu ya. Jadi ada baiknya sih memang kalian belajar deh. Belajar, kemudian jangan 100% percaya sama orang di saham ini. Yes. Ya, apalagi yang dibilang, wah saham ini bagus gitu, bla 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 bla. Kan ada istilah ya, apa namanya? Orang merekomendasikan beli untuk seseorang menjual. Ya, gitu. Tapi Oke. kalau misalnya let's say kayak sekarang misalkan kalian sudah bisa analisa sendiri, udah gitu kalian tahu bahwa oh saham ini sudah mulai berada di atas garis MA5 daily-nya, artinya dia mengawali tren naiknya. Kan udah bisa langsung analisa kan. Oh, jadi dinamik trailing stop saya. Hmm. Kalau sahamnya turun di bawah MA5 ya saya jual. Hmm. Ya, kan kayak gitu. Jadi lebih bagus belajar. Ya. Bahkan ada juga orang yang gini loh. Ada juga orang yang misalnya kalian kalian lihat ya, kalian lihat misalkan ada komunitas atau ada individu. Jadi Oke, siapa yang sekarang tadi iya tadi sempat nge-freeze nih Om Luk.
Akunya nge-freeze ya? Ada Iya. yang ngejam, jangan yang masih nyala akun. Jadi gitu. Jadi tadi ya pesan-pesan terakhirnya, pesan terakhir dari aku tuh sebelum aku lanjutin dengan makan martabak di rumah. Jadi yang pertama, yang terakhir adalah gini. Ketika kita memutuskan untuk trading saham gitu ya atau berinvestasi di saham, pastikan memang kita hanya membeli yang kita tahu, ya, membeli yang kita tahu, apa namanya. Lalu yang kedua, ongkos belajar di pasar modal itu ada dua, ongkos rugi atau ongkos ilmu. Lebih baik kalian ongkos ilmu aja deh. Kalian belajar, beli buku, ke Gramedia, download, nonton YouTube, you spend time. Ketimbang kalian misalnya let's say datang ke kita, datang ke Wilson, datang ke Bernard, datang ke aku bilang, saya sudah rugi 50 juta nih Bibo. Ketika disuruh belajar, yaudah kamu beli baca buku deh, Edianto Ong, beli 80 ribu, keluar duit lagi dong Bibo. Kalau kayak gitu, langsung goblok. Ya, langsung goblok. Rugi 50 juta berani, beli buku Edianto Ong, 80 ribu, 120 ribu, nanya, keluar duit lagi dong saya dong buat belajar. Oh ya, wassalam, saya blok aja. Ya, gitu. Kalau udah kayak begitu sih, udahlah. Orang kayak gitu nggak akan bisa sukses di pasar modal. Rugi berapapun pasti akan rugi terus. Dan akhirnya karena udah banyak orang mengalami kerugian, muncullah tipu-tipu. Grup-grup Telegram, Mopit, Sukor Mopit, ada palsu-palsu gitu kan dulu kan? Karena kenapa? Iya. Banyak orang akhirnya cari jalan instan. Udahlah gue titipin duit aja karena orang gak tuh ketipu. Ya. Jadi buat teman-teman semua, ilmunya belajar, ya, skillnya di develop, ya. Buku apa? Buku Edianto Ong lah, itu paling gampang dah. Teman-teman kalau belajar teknikal ya, Wilson ya, Edianto Ong ya. Kalau teman-teman mau belajar yang bahasa Inggris ya bukunya Murphy. Kalau belajar candlestick bukunya Nissen. Gitu ya. Jadi buku-buku gitu aja. Cari buku yang memang ada silabusnya. Ya, ada silabusnya. Misalkan, oh belajar candlestick, ada silabusnya. Kalian jangan beli buku yang buku-buku pengalaman trading, nggak usah. Ya, misalnya gini, bagaimana saya menjadi kaya lewat saham, itu jangan dibeli deh. Buku-buku kayak gitu deh. Ya, bagaimana saya mencetak 1 miliar pertama dari saham, jangan dibeli deh. Itu cuma cerita doang. Mendingan kalian nulis buku kayak gitu next time-nya dengan baca-baca buku kayak Edianto Ong, baca bukunya Murphy, baca bukunya Nissen, baca bukunya siapa lagi kayak gitu ya. Ya, cari buku yang memang betul-betul spesifik. Ya, gitu. Wah, Oke, keren, Wilson. keren banget Om Luk. Thank you so much untuk waktu. Besok kamu datang kan ke acara kan? Besok datang Iya, kan ke acara syukur kan? Ya udah ketemu besok ya. siap. Kita ketemu lagi besok ya Om Luk. Thank you so much Ya. Om. Enjoy martabaknya. Jangan Oke, lupa disisain ya. Saya keluar. Oke, iya nih. Ya. Oke, Wilson, makasih ya. Yo, Oke, thank bye. you Om Luk. Bye. Oke, Cuan Trooper semuanya. Tadi kita udah bahas ya sama Om Luk gitu. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Tadi Om Luk udah bahas tentang psikologi trading, bagaimana, dan juga cara memilih stok picking yang mana. Teman-teman harus punya universe ya teman-temannya, dan juga jangan FOMO teman-teman gitu. Dan harus tahu alasan kita untuk masuk ke dalam satu saham itu apa kayak gitu. Jangan cuma masuk karena ikut-ikutan doang, tetapi you need to have a reason untuk masuk ke dalam saham itu. Misal direkomendasiin buy on weakness gitu misal. Oh ini karena dia double top, double bottom, atau ada lagi di supportnya, seperti itu teman-teman ya. Jadi tetap terus belajar, kita support sekuritas berdedikasi dan juga berkomitmen buat untuk mengedukasi teman-teman semuanya gitu ya. Kita ada Telegram untuk yang technical analysis ya, bareng Koko ya, dan juga ada bareng Ko Henry di fundamental gitu. Jadi kita bakal senang banget jika Cuan Troopers belajar gitu untuk upgrade ilmu tiap hari dan sukses bersama support sekuritas. Thank you so much ya teman-teman Cuan Troopers atas waktunya. Um, senang banget lah bisa ada yang kayak gini. Kita bakal ada yang lagi rutin, dan stay tune dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Bye bye.